teman-teman ya, buat kalian semua yang mau memulai hari ini gitu kan ya dengan penuh semangat. Hari baik, bulan baik, waktu yang baik gitu kan, memulai segala sesuatu hal ya, dimanapun kalian sedang mendengarkan readingan ini ya teman-teman ya. Ini berlaku buat general ya, jadi umum buat siapa aja boleh, dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh. Yang penting ngedengerinnya dengan apa sih, vibes yang positif, supaya jadi afirmasi yang positif buat kalian semua yang ngedengerin. Tiap hari kita bakalan riset nol ya teman-teman ya, jadi mulai dari dengerin ini semoga bisa jadi semangat ya buat kalian semua. Oke, yuk, berkah apa sih yang bakalan kalian terima ya beberapa saat ke depan di hari yang benar-benar tepat ya buat memulai segala sesuatunya dengan baik, even pada saat ini kalian semua lagi dalam keadaan sedang tidak baik. Semangat barengan sama Oracle Card Indonesia teman-teman ya. Kali ini kita bakalan menuju ke teman-teman Virgo ya. Buat teman-teman Virgo yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, silahkan ya menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Sama condition berlaku ya teman-teman ya. Dan juga di description itu ada link ya, 3 link channel ya menuju ke channel yang lainnya dari Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Buat kalian yang masih belum pada tahu ya dan masih bingung banget, Kak aku mau banget yang namanya berubah ke arah yang jauh lebih baik, tapi aku bingung caranya kayak gimana. Salah satu caranya adalah kalian subscribe di channel yang ketiga Oracle Card Indonesia, which is itu adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Jadi itu terapi musik binaural brainwave ya, dimana kalian akan sangat terbantu apabila kalian konsisten banget buat ngedengerinnya ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita baca yuk buat teman-teman Virgo sekarang ini ya. Still di channel Oracle Card Indonesia, just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I'm gonna play with a beautiful word for you. Oke, kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya teman-teman ya. Kalian boleh pilih yang mana, apakah pile 1, 2, atau 3 ya. Buat yang gak mau milih juga gak apa-apa, yang penting ngedengerinnya dengan happy ya, dengan seneng, dengan enjoy. Oke, ini pile 1, lalu 2 dan 3 kita bakalan lihat ya. Oke, satu lagi ya, yang ketiga ini. Oke, right, cerita 1, 2, dan 3 kita baca terlebih dahulu untuk cerita pertama. Kehidupan kamu saat ini ya teman-teman ya, kehidupan kamu saat ini di cerita yang pertama ya. Kamu ini jauh ya, jauh dari keluarga, jauh dari orang yang kamu sayang ya. Ada perjalanan teman-teman ya, terpisah jarak ya. Tapi jauhnya kamu ini kamu tahu adalah proses dari kehidupan masing-masing orang ya, termasuk kehidupan kamu ya. Memahami banyak hal ketika jauh dari orang yang kita sayang, ketika harus bertahan sendiri gitu kan di kota atau di negara yang kita tahulah antah berantah ya teman-teman ya. Kalau kita di negara kita sendiri ya pasti akan ada banyak kemudahan kan gitu kan, dari segi mungkin language, bahasa, dari makanan dan sebagainya, pasti akan ada kemudahan. Tapi cara kita survive, cara kita beradaptasi di luar ya, luar kota ataupun luar negara ya, ini yang menyebabkan akan banyak sekali pemahaman, penerimaan kita akan segala sesuatu ya, situasi dan kondisi. Kita banyak belajar lah pastinya gitu kan, ketika kita harus survive sendiri di satu momen yang memang benar-benar ya nggak benar-benar image apa ya, kayak jauh lah dari ini keinginannya kita gitu ya. Apalagi kalau misalkan harus bertahan sendiri di tempat yang benar-benar kita nggak kenal gitu loh sama sekali orang, dan benar-benar di sana tuh ya pikirannya cuman kerja ya, kerja dan kerja ya, seperti itu. Nah ini dia lah teman-teman ya kehidupan kamu saat ini. Tapi pemahaman kamu bagus sih teman-teman ya, kamu dapat pemahamannya luar biasa banyak lah ya. Perubahan kamu juga akan banyak hal, pandangan hidup ya, itu merubah kamu sangat banyak sekali. Nah sekarang kita bakal lihat ya, rezeki yang kamu harapkan, hal-hal baik yang kamu harapkan mampir dalam kehidupan kamu itu apa?
Oke. Jadi kamu tuh menginginkan apa yang kamu lakukan selama ini akan berbuah baik gitu loh ya. Jadi tidak ada yang namanya pengkhianatan, perlakuan adil gitu kan ya, benar-benar artinya gini, ada ketakutan ya kalau misalkan kamu kan jauh nih, nggak ngerti apa-apa, whether yang terjadi di yang jauh di sana, orang yang kamu percayai atau kayak gimana itu seperti apa dan kayak gimana kan kita juga nggak ngerti itu. Yang kamu harap ya bahwa semuanya akan baik-baik saja, kamu kerja di sini gitu kan, dan mereka yang di sana ya bisa setia, bisa tetap fokus dengan apa yang seharusnya mereka fokuskan gitu ya, tidak yang namanya pada akhirnya membuat beban pikiran ya. Kepinginnya sih seperti itu ya, dapat yang baik sesuai dengan pengorbanan yang kamu lakukan ya, seperti itu. Tapi sekarang kita bakal lihat nih teman-teman ya, berkah-berkah atau keajaiban-keajaiban yang sebenarnya alam semesta ini bakalan kasih ke kamu tuh apa sih ya. Coba kita lihat yang dari alam semesta ini apakah sesuai dengan kamu ya. Oke. Mungkin ada hal gitu kan ya, dimana selama ini ada ketakutan itu pasti terpicu sama beberapa hal, right ya. Pemicu dari beberapa hal tersebut adalah tentang perbedaan ya. Perbedaan yang terjadi ini ya, karena apa? Karena orang yang berjarak jauh itu dari kamu itu adalah orang yang gampang banget kalau diomongin apa sama orang-orang sekitarnya itu gampang terpengaruh banget. Sedangkan kalau misalkan ada kamu ya, itu akan jadi pribadi yang lain. Nah ini yang membuat kamu itu terpicu seperti itu ya. Jadi berkah yang akan kamu dapatkan justru kamu akan melihat ya, senyata itu gitu loh, seseorang itu apakah benar-benar tulus sama kamu apa enggak, apakah benar-benar setia sama kamu apa enggak gitu. Jangan kecewa gitu, jangan kecewa. Justru ini adalah saat yang baik ketika kamu pasti kita doanya yang baik-baik ya teman-teman ya. Tapi kalau alam semesta ini menghendaki lain dan kita diperlihatkan banyak hal, oh ternyata begini, oh ternyata begini ya, kita cukup belajar dari sana ya. Disenyumi, malahan justru itu disyukuri gitu kan ya. Kita mengetahui sesuatu hal yang seharusnya kita ketahui gitu kayak dengan gamblang lagi gitu. Itu hal yang sebenarnya patutnya kita syukuri, tapi banyak orang yang pada akhirnya kayak aduh dan aduh gitu. Nah aduhnya itu diganti dong ya, bersyukur. Nah kita lihat ya, yang sebaiknya kalian lakukan supaya hal-hal baik terjadi dalam hidupnya kalian apa sih ya. Belajar lebih apa adanya ya, bebaskan diri. Yang bikin kita gak bebas, gak bisa menikmati hidup ini adalah siapa sih sebenarnya? Diri kita sendiri lah gitu kan. Dengan apa? Dengan pikiran-pikiran kita ya. Yang bikin ribet kan pikiran kita sendiri sebenarnya. Apakah kenyataannya seperti itu? Ya belum tentu juga gitu. Percaya satu hal, ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan tulus, dengan ikhlas ya, walaupun mungkin prosesnya enak ataupun gak enak ya teman-teman ya, tetap aja itu adalah sesuatu hal yang nantinya akan kita tuai juga akan baik, walaupun mungkin prosesnya masih berapa lama kita gak tahu gitu ya. Lebih apa adanya, lalu juga mengungkapkan perasaan ini penting banget teman-teman. Kadang ada ya orang yang mendem-mendem perasaan hanya karena takut kalau misalkan pasangannya nanti kayak begini gimana ya, kalau misalkan nanti ribut gimana ya, nanti kalau misalkan begini gimana ya. Cara ngomong kita itu akan berpengaruh dengan respon dari seseorang itu seperti apa. Dan as long as kita nggak punya niatan apa-apa, pasti akan ditunjukkan gitu loh ya, ditunjukkan. As long as kita nggak ada yang namanya menyembunyikan apa-apa, juga nantinya pasti juga akan membaik semuanya gitu ya, seperti ini. Jadi tulus, lalu juga lepas ya, bebaskan diri kamu dari pikiran-pikiran yang sebenarnya bikin ribet sendiri gitu kan, dan lebih apa adanya ya, lebih apa adanya. Ini bakalan bisa menuai banyak sekali hal-hal baik yang akan terjadi dalam hidupnya kamu. Oke ya teman-teman, ini adalah cerita kamu yang pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Buat kalian memilih cerita kedua, kita lihat ya, cerita tentang hidupnya kamu sekarang, atau apa yang kamu hadapi pada saat ini. Hidup kamu baik sih teman-teman ya, lagi baik-baik aja. Problem-problem yang berkaitan dengan hubungan juga nggak ada ya buat kalian. Apalagi kalau ya ini bisa jadi dua ya, jomblo pun juga secara finansial juga tercukupi ya, yang gak jomblo pun juga sedang baik-baik saja ya, hanya sedang
ada peluang, kesempatan, kamu sedang mau berani keluar dari zona nyamannya kamu ya, seperti itu. Oke. Ini yang sedang kamu hadapi ya, agak sedikit nekat sih, tapi kamu tahu bahwa kedekatan kamu ini bukan tidak beralasan gitu loh ya, seperti itu. Lalu rezeki apa sih yang kamu harapin atau hal-hal baik yang kamu harap ya terjadi dalam hidupnya kamu, apa coba? Oke, tentang seseorang yang mungkin jauh dari ini ya, ada perbedaan-perbedaan tapi kepingin bersatu gitu ya, kepingin bersama ya, kepinginnya sih lancar, kepinginnya barengan bersama ya, walaupun mungkin ada perbedaan di sana, tapi kepinginnya sih itu tidak jadi masalah gitu loh ya. Ini hal-hal baik yang kamu harap sih seperti itu, walaupun kalau dilihat ya, kalau namanya perbedaan ya, apalagi kalau misalkan kita berhubungan dengan seseorang teman-teman ya, hubungan kita sama seseorang, apalagi kalau kita masih tinggal di daerah yang benar-benar secara adat istiadat ya, budaya dan benar-benar keyakinan itu masih benar-benar sakral banget teman-teman ya. Ini patut dijadikan pertimbangan sih ya, karena kalau kita cinta sama seseorang itu bukan tentang cinta aja gitu, tapi pertimbangannya itu banyak dan luas ya. Nah, berkah keajaiban yang bakalan kalian dapat itu apa, hal-hal baiknya dari alam semesta ini kita lihat, itu kan yang kamu arepin gitu kan ya. Oke, dari alam semesta ini akan memberikan banyak perubahan, ketakutan-ketakutannya kamu ya. Bukan berarti tidak beralasan ya, karena memang dari awal juga secara starting kamu juga udah ngerti bahwa ini akan mengakibatkan beberapa kecewa gitu kan, kekecewaan. Tapi ya teman-teman ya, hal-hal baiknya adalah ada banyak sekali perubahan-perubahan ya, yang mungkin dari proses yang gak enak dulu ya, tapi pada akhirnya juga kamu akan ibaratnya menemukan yang mana yang terbaik untuk diri kamu ya. Ini adalah berkah yang sangat luar biasa ya, ketimbang kalau kita stuck di satu hal atau satu masalah dan muter atau looping di sana-sana aja gitu ya. Oke, kita lihat yang sebaiknya kalian lakukan teman-teman ya, supaya keajaiban-keajaiban itu terjadi dalam hidupnya kalian ya. Hal-hal apa ya? Beberapa hal yang memang gak bawa kebaikan ya, belajar untuk dilepaskan. Bukan berarti kalau misalkan pasangan hubungan kalian gak baik ya dilepaskan ya. Kalau misalkan hubungan kalian baik dan memang itu bisa diperjuangkan ya perjuangkanlah. Tapi kalau yang gak bawa kebaikan ya gak usah. Kalau kamu mau perjuangkan dengan menutupi banyak hal ya, itu gak akan menyelesaikan masalah. Ada banyak hal yang akan ibaratnya jauh lebih baik lah ya, seperti itu. Bukan berarti membanding-bandingkan ya. Semua hal itu baik pada masanya teman-teman ya. Jadi yang menurut kamu baik ya belum tentu juga menurut orang lain baik kan ya. Baik itu persepsi sekali lagi. So belajar melepaskan apa hal-hal yang bawa hidup kamu tuh jadi toksik ya, yang berat teman-teman ya, walaupun itu adalah sesuatu hal yang kamu benar-benar inginkan ya, tapi kalau pertimbangan kamu matang, kamu justru nggak akan ragu-ragu untuk melepaskan sesuatu hal yang kamu akan tahu end up-nya akan seperti apa ya, seperti itu ya. Lebih ke ketenangan diri, ke apa ya, kepikirannya kamu ya, ketenangan, kedamaian sih ya, lebih ke ini, lebih ke pasrah dan ikhlas, karena alam semesta ini juga bakalan ngelihat effortnya kamu tuh seberapa sih teman-teman ya, buat belajar ikhlas, buat belajar tulus ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini cerita kamu yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Kita lihat kehidupan kamu saat ini nih seperti apa. Kehidupan kamu saat ini ya. Ada banyak hal ya. Ini berkaitan dengan bisa jadi LDR atau bisa jadi jarak yang tertempuh ya, berhubungan dengan hubungan kamu dengan seseorang, berhubungan dengan adanya ketidakjujuran ya di hubungan kalian ya. Bisa jadi orang ketiganya itu adalah bukan berarti pasangan ya, pasangan lain gitu ya, bukan berarti ya, teman-teman juga bisa sih ya waktu yang habis untuk orang lain, tapi hubungan romantisme pun juga bisa ya teman-teman ya, seperti itu. Nah hal-hal baik yang sebenarnya kamu harapin tuh apa sih teman-teman ya, hal-hal baik yang kamu harapkan, rezeki yang kayak gimana, kita lihat ya. Ada floating, competition, dan juga ada gratitude ya. Lebih ke kayak
berusaha banget yang melihat segala sesuatunya bisa dari sudut pandang yang luas, dan hal-hal yang berkaitan dengan pihak-pihak ketiga ya ini bisa lepas, bisa jauh lebih baik ya. Ini yang kamu harapin sih teman-teman ya, dan hidupnya damai-damai. Karena to be honest, secara finansial sih sebenarnya kalian gak ada masalah ya. Masalahnya ya di relationship aja ya. Seperti itu yang kamu harapin sih ya, bisa lepas, bisa cepat selesai gitu. Nah, hal-hal ajaib apa yang kalian bakalan dapetin ya, berkah-berkah secara dari alam semesta ini. Oke, apa yang kamu harapkan mungkin gak sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya. Mesti melepas ya untuk beberapa hal seperti yang kamu inginkan, benar-benar sosok yang benar-benar kamu harap ternyata ada membuat kamu kecewa, terluka ya, jauh banget lah dari apa yang kamu pikirkan gitu kan. Dan rencana-rencana yang terjadi mungkin akan lepas, tapi teman-teman ya ini berganti dengan hal-hal baik loh, hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan ya, hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, pembelajaran ya, studi dan sebagainya, ini akan meningkat ya, seperti itu akan meningkat ya. Kita lihat yang sebaiknya kalian lakukan untuk supaya keajaiban-keajaiban terjadi dalam hidup kita. Fokus untuk sementara waktu ya, tidak menjalin hubungan dengan siapa-siapa aja dulu teman-teman ya. Harus banyak refleksi diri, fokus ke pekerjaan, fokus ke karya yang bisa kamu harapkan, yang bisa kamu jadikan gitu kan, dan bisa jadi seseorang yang berguna lah ya, setidaknya untuk diri kalian sendiri ya, setidaknya untuk orang-orang sekitarnya kamu ya. Sementara waktu dinetralisir dengan seperti itu, karena kalau kita paksakan sesuatu hal ya, lagi sakit nih gitu kan, tapi kaki kamu lagi sakit tapi kamu paksa buat jalan, nggak akan sembuh juga gitu. Tapi kalau misalkan kamu istirahat dulu, memulihkan diri ya teman-teman, sampai benar-benar lumayan ya 3/4 gitu, kamu jalan pun juga nggak ada masalah gitu loh ya, seperti itu. Jadi ketika kita menumpuk satu luka dengan luka yang lain ya, kita udah tahu relationship kita problem karena ini, lalu kita langsung begitu selesai cut gitu kan, kita langsung tumpuk lagi dengan harapan melupakan yang lainnya, itu justru adalah sesuatu hal yang konyol. Karena apa? Kita menumpuk luka dengan menggali luka yang lainnya lagi gitu, menambahkan luka yang lainnya lagi, dan itu bakalan tambah nyakitin gitu loh ya, seperti itu teman-teman. Jadi ya sembuhkan diri terlebih dahulu, oke? Ya fokusnya di pekerjaan dulu sih kalau yang ini, karya yang bisa kamu buat gitu loh, hal-hal seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah cerita 1, 2, dan 3 ya buat kalian semua. Semoga ya di cerita-cerita ini ya bisa jadi pengalaman, bisa bermanfaat buat kalian semua yang sedang mengalami. Tetap semangat apapun yang terjadi. Bagaimana cara kalian merespon bacaan ini penting banget ya, seperti itu. Right? Kita akan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, sudut pandang yang berbeda pula ya teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.